Di dalam keramaian, sepasang pengantin terlihat tengah berlari menghindari kejaran dua orang pria di belakang mereka. Sepasang pengantin tersebut adalah Oh Chang-min dan Oh Jin-hye. Di sebuah gereja, sang pastor sedang memberikan wejangannya. Keheningan dan ketenangan para jemaat terganggu dengan suara pintu yang terbuka. Oh Chang-min dan Oh Jin-hye melangkah mantap mendekati pastor sambil tetap berpegangan. Chang-min tersenyum menatap sang pastor seolah Chang-min memang kenal baik dengan pastor tersebut. Sementara Jin-hye terlihat begitu tegang. Chang-min mengeluarkan secari kertas di saku jasnya dan memberikan pada pastor. Dia kemudian berbalik dan menatap pada semua jemaat gereja lalu menunduk memberi hormat pada mereka diikuti oleh Jin-hye di sampingnya. Kami akan melangsungkan pernikahan di sini hari ini. Kami memiliki alasan, jadi tolong mengerti kami dengan meminta berkah dari sorga dan merengkuh kami dengan cinta dari Tuhan. Kami meminta pastor segera membacakan kertas yang dia berikan tadi. Pastor akhirnya membacakan kertas itu yang bertuliskan, mempelai Oh Chang-min yang berdiri di depan saya sekarang ini adalah mahasiswa favorit saya saat saya menjadi profesor di sekolah kedokteran. Sebelum saya akhirnya mendapatkan panggilan Tuhan. Dia tampan dan bersinar, selalu memiliki nilai yang bagus. Pastor terlihat mulai enggan membacakan kertas yang berisi kenarsisan Chang-min. Sementara itu, Jin-hye menahan tawanya karena mendengar pernyataan calon suaminya ini yang begitu percaya diri. Sedangkan Chang-min hanya tersenyum manis, karena memang itu semua benar adanya. Akhirnya, pastor mengangkat tangannya dan memberkati serta menikahkan mereka. Sampai rambut hitam mereka berubah menjadi putih, mereka berjanji di depan Tuhan akan saling mencintai dengan berbagai kesulitan. Amin. Chang-min menatap Jin-hye dan mereka saling berhadapan sekarang. Lalu tanpa ragu memasangkan cincin itu di jari manis Jin-hye. Jin-hye terharu sekali dan menatap suaminya dengan penuh cinta. Dan setelah itu Chang-min langsung mencium bibir Jin-hye. Namun pernikahan yang diidam-idamkan jauh dari harapan. Baru setahun menikah, keduanya sudah menemui seseorang dokter untuk berkonsultasi. Chang-min curhat dengan berapi-api sementara Jin-hye bersikap lebih tenang. Chang-min mengeluhkan sikap tidak peduli Jin-hye. Baginya Jin-hye seperti tidak tahu apa yang ingin dia kerjakan dan tidak tahu mau melakukan apa. Dia juga tidak tahan melihat Jin-hye selalu meletakkan piring makan anjing di atas meja makan dan dia yang harus membereskannya. Sementara Jin-hye mengeluhkan bahwa dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk bertengkar dengan Chang-min. Dia juga memperlihatkan rambutnya yang semakin botak dan mencurigai kalau suaminya memberikan obat yang salah kepadanya. Dokter lalu menanyakan latar belakang Chang-min. Jin-hye menjelaskan bahwa keluarga Chang-min adalah keluarga dokter. Dulunya dia adalah mahasiswa kedokteran tapi dia harus berhenti karena tidak ada biaya. Keluarga Chang-min sangat menentang pernikahannya dengan dirinya, karena itulah mereka tidak mau membiayai kuliah Chang-min. Si dokter memberikan saran yang sama kepada Chang-min dan Jin-hye. Dia menyarankan agar mereka sebaiknya menemui seorang psikiater. Sementara itu, Chang-min yang sekarang berprofesi sebagai penjual obat menemui kesulitan dalam menjual obatnya karena dokter yang sudah berjanji untuk membeli obatnya tiba-tiba membatalkannya. Dokter memberitahunya bahwa semuanya bergantung pada direktur rumah sakit. Saat pulang ke rumah, Jin-hye membuka sebuah amplop yang berisi surat cerainya. Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik kali ini sebagai kesempatan terakhir memperbaiki rumah tangganya. Si dokter tadi mengajak Chang-min untuk pergi menemui direktur rumah sakit tempat dia bekerja. Melihat Chang-min yang tampan, si direktur langsung tersenyum lebar. Dia lalu menyuruh Chang-min duduk di sampingnya dan begitu duduk, dia langsung menyentuh paha Chang-min. Chang-min kaget menerima sikap itu. Dia berniat menjelaskan maksud kedatangannya, tapi si direktur langsung memotongnya. Katanya bicara pekerjaan saat itu akan membuatnya pusing, jadi mereka sebaiknya bersenang-senang sajalah. Dan jadilah mereka bersenang-senang walau awalnya Chang-min terlihat enggan. Sementara itu, Jin-hye sedang menyiapkan makan malam di rumah. Tiba-tiba HP-nya berdering, matanya terbelalak saat melihat nama dari si penelpon, yaitu ibu mertua. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, tapi ibu mertua Jin-hye tampak mendengarkan ucapan Jin-hye langsung memutuskan teleponnya. Desakan Jin-hye mendidih dan airnya meluap keluar dari panci. Dia berlari untuk mengangkatnya, tapi dadanya tiba-tiba terasa sesak. Dia pun terjatuh. Jin-hye berusaha menghubungi Chang-min, tapi HP Chang-min mati karena dia sedang sibuk bersama si direktur. Chang-min membantu direktur kembali ke mobilnya, tapi begitu terkejutnya dia saat direktur mengecup pipinya. Chang-min hanya bisa memegang pipinya dengan menahan amarahnya. Di rumah dengan susah payah Jin-hye meraih kotak obat dan mengeluarkan obat yang pernah diberikan oleh Chang-min.
Tapi saat akan memakannya, dia tiba-tiba terhenti. Sepertinya dia khawatir kalau Chamin benar-benar berniat meracuninya. Chamin tiba di rumahnya dalam keadaan basah. Dia menyuruh Jinhye untuk mengambilkan handuk untuknya. Tapi Jinhye tidak bergeming dari pembaringannya di atas sofa. Jinhye menoleh kepadanya dan malah menegur Chamin yang pulang berbasah-basahan. Apa dia tidak sanggup membeli payung di toko? Chamin tidak menjawab. Jinhye tidak akan tahu apa yang sudah dia lalui karena Jinhye kerjaannya hanya tinggal di rumah dan tidur. Ketika Chamin melihat ikan-ikan di akuariumnya mati semua, dengan segera dia membungkam Jinhye karena dia menganggap bahwa Jinhye lah yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Dia hanya tinggal di rumah namun tidak sanggup memberi makan ikan-ikannya. Jinhye menjawab bahwa dia sendiri hampir mati tadi, jadi tentu saja dia tidak bisa memberikan mereka makan. Chamin mulai meninggikan suaranya. Dia tidak suka dengan sikap Jinhye yang hanya tinggal di rumah tapi tidak sanggup memberikan makanan ikan-ikannya, padahal dia tidak meminta banyak. Jinhye menoleh dan menatap Chamin tajam. "Apa kau coba membunuhku?" tanyanya. Chamin balik bertanya, siapa sebenarnya yang membunuh siapa? Bukannya Jinhye yang telah membunuh ikan-ikannya. Kali ini Jinhye berdiri. Dia mengingatkan Chamin bahwa dirinya hampir mati. Chamin membalas bahwa selama ini dia sudah bilang bahwa masalah Jinhye bukanlah karena jantungnya, tapi lebih karena masalah kejiwaan. "Lalu kau sendiri, kau marah-marah hanya karena ikan-ikanmu itu mati?" tanya balik Jinhye. "Hanya karena ikan-ikanku? Baiklah, apa aku juga harus menghancurkan sesuatu yang menjadi milikmu?" ancam Chamin. Dia masuk ke dalam kamar dan keluar dengan membawa sebuah laci yang berisi barang-barang. Chamin tanpa ragu menggunting baju Mickey. Jinhye langsung menjerit. Dia lalu melangkah dengan penuh amarah ke dapur dan mencari pisau lalu mengacungkannya ke speaker kesayangan Chamin. Kali ini giliran Chamin yang terbelalak. Jinhye tanpa ragu menusuk speaker itu dengan benda yang ada di tangannya. Chamin menjerit sambil berkata bahwa itu adalah barang dengan edisi terbatas. Tapi Jinhye bukannya berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Chamin dia menanggarkan tas Jinhye. Jinhye mencoba memohon dengan mengatakan bahwa tas itu belum lunas dan itu adalah satu-satunya barang miliknya. Tapi Chamin tidak peduli. Dengan wajah beringas dia menggunting tas tersebut dan membuat Jinhye kembali menjerit marah. "Bagaimana perasaanmu sekarang, istri bodoh?" tanya Chamin dengan wajah puas. Jinhye kesal selalu disebut bodoh oleh Chamin. Dia lalu mengangkat kamera Chamin yang ada di dekatnya, seraya berkata bahwa dia akan menghapus semua foto dirinya ada dalam kamera itu. Chamin langsung menahannya dan memberi saran kepada Jinhye agar mencabut saja kartu memorinya. Itu sudah cukup. Tapi Jinhye membalas bahwa dia itu orang bodoh yang tidak tahu hal seperti itu dan tanpa ragu membanting kamera Chamin ke lantai. Tak terkatakan marahnya, Chamin melihat kamera kesayangannya hancur. Maka aksi lempar-melempar pun berlanjut. Chamin mengeluarkan HP dari kantongnya dan melemparkannya ke dinding dan mengenai foto pernikahan mereka. Foto itu pecah dan jatuh ke lantai. Saat itu baru keduanya sadar. 6 tahun setelah perceraian Jinhye dan Chamin, Chamin sedang bersiap-siap untuk menjadi penyanyi di acara pernikahan sahabatnya. Siapa sangka kalau ternyata pengantin wanitanya adalah sahabat Jinhye, dan si pengantin wanita meminta Jinhye untuk mengiringi suara Chamin dengan permainan pianonya. Maka jadilah mereka berada di ruang yang sama tanpa saling mengetahui. Chamin kini menyapa para tamu dan memperkenalkan dirinya. Jinhye yang sibuk menyelinap masuk karena terlambat tidak mendengarnya. Dia langsung duduk di balik piano. Tapi setelah lebih tenang, dia akhirnya mendengar dengan seksama suara Chamin dan menatap punggungnya. Matanya langsung mengenali Chamin. Chamin menoleh kepada Jinhye untuk memberinya tanda agar memainkan musik dari lagu yang akan dia nyanyikan. Dia refleks menunduk dan mengumpat pelan. Chamin yang masih belum tahu apa-apa heran dengan sikapnya. Dengan sangat terpaksa, Jinhye mengangkat kepalanya. Dia lalu memperlihatkan wajahnya kepada Chamin yang langsung menatapnya tidak percaya. Jinhye berdiri dan menekan tuts piano sementara Chamin menjatuhkan mic-nya. Sekarang Jinhye dan kedua temannya menikmati makan siangnya dan Jinhye mengejek suara Chamin saat bernyanyi.
Adapun Chamin langsung pergi begitu tugasnya selesai. Temannya merupakan pengantin pria menyusulnya dan bertanya kenapa dia terburu-buru. Dengan kesal, Chamin bertanya kenapa dia mengundang seorang janda menjadi pianis di pernikahannya. Temannya balik bertanya, bukannya Chamin sendiri juga seorang duda? Chamin tidak membalas dan langsung pamit. Di tempat parkir, Chamin kembali kesal karena ada mobil yang parkir di depan mobilnya. Hal itu membuatnya tidak bisa mengeluarkan mobilnya. Dia lalu menghubungi nomor si pemilik mobil. Nomornya ada tertulis di hiasan mobil. Dan ternyata si pemilik mobil adalah Oh Jin-hye. Jin-hye dengan segera turun ke parkiran dan dia langsung menerima omelan Chamin. Chamin tidak percaya kalau Jin-hye bisa bawa mobil, padahal sebelumnya dia sudah gagal tes sebanyak 3 kali. Jin-hye membalasnya bahwa cara bicara Chamin tidak berubah sama sekali, dan juga harusnya Chamin tetap di luar negeri, kenapa dia harus kembali ke Korea. Di sisi lain ada sebuah makan malam keluarga. Mereka adalah keluarga orang tua ibu Changmin. Saat pulang, Sung Sok memberitahu Chamin betapa dia sangat senang karena Chamin berhasil mewujudkan mimpinya. Dan itu seharusnya sudah sejak dulu Chamin lakukan seandainya bukan karena dia menikahi Jin-hye. Dia benar-benar tidak suka kepada Jin-hye. Bukannya pulang, Jin-hye malah pergi minum bersama kedua temannya. Dia mulai mabuk. Teman-temannya memintanya untuk berhenti. Apalagi besok dia harus kerja. Jin-hye berkata bahwa dia masih mau minum segelas lagi. Jadi dia meminta pelayan untuk mengantarkan minuman yang paling keras kepadanya. Sambil menunggu pesanannya, Jin-hye curhat bagaimana susahnya kehidupannya saat menikah bersama Chamin. Chamin yang selalu merendahkan dirinya di setiap kata yang dia ucapkan. Juga keluarganya. Bukan hanya mertuanya, tapi seluruh keluarganya. Nona, kau harusnya tidak meminumnya seperti itu, ucap pelayan. Tapi terlambat. Jin-hye kolaps. Ambulans membawa Jin-hye ke rumah sakit bersama teman-temannya yang tidak berhenti menangis dan menjerit. Jin-hye tiba di rumah sakit. Mulutnya mulai mengeluarkan busa. Suster dan dokter jaga langsung menanganinya. Dr. Gok datang dan menyuruh semua orang agar keluar. Dr. Gok bersiap melakukan intubasi dengan membuka mulut pasien yaitu Jin-hye, tapi Jin-hye malah muntah dan mengotori tangan Dr. Gok. Dr. Gok kembali membuka mulut pasien dan memeriksanya. Dia berhasil menemukan benda itu dan sedang berusaha mengeluarkannya dengan sangat hati-hati. Saat dikeluarkan ternyata itu adalah potongan kerang. Keesokan paginya, Chamin muncul di rumah sakit yang sama dengan tempat Jin-hye dirawat. Dia bertemu dengan temannya yaitu Yonggu dan berkata bahwa mulai sekarang mereka berada dalam neraka. Mereka menunggu lift sambil menebak-nebak bagaimana mereka akan ditempatkan. Sweet, seorang wanita seksi dan cantik sedang berjalan di koridor rumah sakit dengan kopernya. Chamin dan Yonggu benar-benar terpesona. Wanita itu berhenti tepat di samping mereka. Dia juga sedang menunggu lift. Chamin menantang Yonggu. Kalau dia berhasil mendapatkan nomor wanita itu, Yonggu harus berjanji menggantikannya jaga malam sebanyak 3 kali. Tanpa pikir panjang, Yonggu langsung setuju dan Chamin pun beraksi. Chamin mendekati wanita itu dan berkata ingin meminjam teleponnya karena punyanya ketinggalan. Si wanita memberikan HP-nya dan Chamin langsung menelpon Yonggu. Chamin memintanya untuk melakukan operasinya. Dia mungkin tidak akan sempat sampai tepat waktu karena sebuah seminar. Dr. Go yang muncul dengar ucapan Chamin terbatuk-batuk. Dia mengawasi mereka dengan seksama. Setelah melaksanakan misinya, Chamin mengembalikan HP itu. Si wanita lalu bertanya apa Chamin bekerja di rumah sakit itu. Apa dia seorang residen? Chamin hanya angkat bahu. Dan tanpa mereka ketahui, ternyata wanita yang itu juga adalah seorang intern yang satu tim dengan Chamin. Chamin jadi salah tingkah dan menunjuk Yonggu yang kini bersembunyi di belakang Sang Hyuk. Dia berkata bahwa tadi itu karena Yonggu. Sementara itu, Jin-hye masih terlelap di tempatnya. Tim 4 berjalan menuju ER yaitu emergency room. Sang Hyuk memberitahu mereka bahwa dokter kepala bagian ER terkenal dengan sebutan Devil. Seorang perawat tiba-tiba muncul dan memanggil mereka agar bergegas ke ER. Suster Choi muncul bersama Dr. Guk. Dia memperkenalkan Dr. Gu Chunso sebagai dokter yang akan membimbing mereka di UGD. Dr. Gu mulai menjelaskan bahwa nilai mereka akan bergantung dari kerja sama mereka. Jika ada satu orang anggota tim yang mendapat F saat evaluasi, maka semuanya juga mendapat F. Chamin keberatan, tapi Dr. Guk langsung memotongnya. Di UGD, kata-katanya adalah hukum dan kebenaran. Dan kau, dia menunjuk Chamin. Apa kau melamar sebagai intern hanya untuk mendapatkan nomor seorang wanita? Chamin langsung menoleh ke Yonggu yang menatapnya dengan rasa bersalah. Sementara itu, Jin-hye mulai membuka matanya.
Kepalanya masih agak sakit, tapi dia segera mengambil tasnya dan melihat jam di HP-nya. Dari ekspresinya jelas dia terlambat bekerja. Setelah menceramahi mereka, Dr. Guk memanggil satu persatu nama dari tim 4. Kim Yong-gyu, Park Sang-hyuk, Han Arum, Oh Jin-hye. Kepala Chamin terangkat. Chamin tersenyum kecil, mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang dipikirkannya tidak mungkin terjadi. Oh Jin-hye lahir tahun 1982, lulus dari sekolah kedokteran Hangok, ucap Dr. Guk. Chamin pun melongo. Dr. Guk menyuruh Suster Choi menelpon Jin-hye dan menyuruhnya untuk tidak usah datang. Terlambat di hari pertama adalah sebuah kesalahan besar. Jin-hye segera berdiri dari tempatnya, tapi dia berpegangan pada tiang infus dan tentu saja dia langsung terjatuh. Jin-hye muncul dengan rambut acak-acakan. Oh Jin-hye di sini, ucapnya kepada Dr. Guk. Aku datang ke sini lebih dulu, tambahnya pelan. Jin-hye lalu menunduk meminta maaf kepada semuanya, tapi begitu melihat Chamin, melihatnya dengan melongo ekspresi Jin-hye. Dan bersambung, bagaimana cerita selanjutnya ya? Kita lanjutkan di part selanjutnya. Bye-bye.